Mari kita niatkan apa yang kita lakukan merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Suratul Ahqaf ayat 15. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tatamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu, amma ba'du. Para pengurus DKM Masjid Hakimah Warahmah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hujjaj, para asatid, para hajah dan ustazah, seluruhnya saja yang senantiasa melaksanakan kewajiban dan melengkapi dengan menuntut ilmu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang sejuk di hari pertama setelah selesainya hari tasyrik. Karena saudara-saudara kita hari ini sedang sibuk untuk melaksanakan tawaf ifadah. Rangkaian panjang dan rangkaian yang harus disempurnakan. Setelah wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina selama 3 hari bagi yang nafar akhir. Hari ini mereka sudah berada di kota Mekah mempersiapkan diri tawaf ifadah. Tawaf yang jumlahnya hingga jutaan manusia, karena mereka ingin menyempurnakan daripada pelaksanaan haji mereka, dan setelah itu mereka melaksanakan tahallul. Dan setelah itu bagi sebagian dari mereka sudah bersiap-siap kembali ke tanah suci mereka masing-masing, ke tanah kelahiran mereka masing-masing.
Jadi ini menggambarkan rangkaian yang panjang yang sudah dilakukan oleh saudara kita, dan kita pun saat ini juga selesai menyelesaikan apa yang kita sebut dengan udhiyah atau penyembelihan. Ya, jadi bagi yang menyembelih hari ini itu namanya sudah sedekah lagi. Tidak disebut kurban karena sudah berakhir masa tasyrik kemarin sore. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari awal hingga akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah tauladan bagi kita. Beliau sosok yang senantiasa mendoakan kita. Beliau yang telah mencontohkan kita, yang telah berkorban berjuang untuk menjadikan Islam itu menjadi agama kita. Beliau juga yang selalu berusaha untuk memberikan contoh tentang makna perjuangan dan pengorbanan serta menghadapi kesulitan. Semua sudah dilewati oleh Rasulullah, dan kita pun umatnya seharusnya berittiba terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan harapan agar kita semua menjadi umat yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak yaumul qiyamah, dan kita bisa berjumpa dengan beliau di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas salah satu surat susunan yang ke-46. Surat ini tidak panjang, turunnya pun di kota Mekah. Tapi surat ini mengandung pelajaran yang sangat penting. Setidaknya kita temukan di dalam surat ini ada 4 komponen utama yang harus kita pahami. Suratul Ahqaf. Jadi suratul Ahqaf ini kalau kita lihat dari sisi penamaannya ini menggambarkan tentang sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita yang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum saya mengkaji tentang suratul Ahqaf ayat 15, saya ingin sedikit kita mengupas apa itu suratul Ahqaf. Jadi suratul Ahqaf ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang kekuasaan Allah dan kewajiban kita untuk tunduk dan patuh kepadanya. Padahal ini makkiyah, artinya Rasulullah diperintahkan untuk menancapkan ini kepada para sahabat di saat mereka masih terintimidasi. Karena 13 tahun para sahabat itu hidupnya tidak tenang di dalam kota Mekah. Ketidaktenangan itu disebabkan karena banyak manusia yang tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Masih banyak penyiksaan, masih banyak intimidasi, masih terbentuk sikap marginal terhadap umat Islam. Bahkan banyak di antara mereka juga yang harus akhirnya hijrah. Sebelum hijrah ke Madinah, mereka hijrah ke Habasyah. Itu karena bagaimana ombak daripada kehidupan yang dilewati oleh para sahabat begitu besarnya. Namun surat ini sudah diturunkan oleh Allah. Tujuannya adalah untuk menancapkan ke dalam diri seseorang tentang makna keimanan. Tentang bagaimana seseorang ini memahami hakikat kehidupan. Yang pertama, di dalam surat Al-Ahqaf ini yang ditekankan adalah at-tauhid lahu. Berbicara tentang bagaimana seseorang itu harus memahami konteks ketauhidan kepada Allah semata. Artinya Allah menjadi Tuhan satu-satunya yang harus disembah. Makanya kalimat yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah ketika dia disiksa di antara pasir yang sangat panas dan batu yang sangat besar yang panas menindihnya, itu Bilal bin Rabah tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, mendengarkan kajian Rasulullah sama sekali.
Tapi yang ditahu oleh Bilal bin Rabah dalam benaknya bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang Tuhan yang satu. Sedangkan dalam bahasa Arab satu itu ada wahid, ahad dengan awal, ya, asani dan sebagainya. Nah, tapi yang diungkap oleh Bilal bin Rabah adalah ahad, ahad, al-ahad. Padahal Bilal bin Rabah belum mendengar surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Tapi dia sudah mengucapkan itu. Ketika Bilal bin Rabah masuk ke dalam Islam dan suatu saat dia berbicara, dia bercerita. Beliau bercerita tentang bagaimana suasana saat dia disiksa di bawah terik matahari yang sangat panas. Saat itu kemudian Bilal mengatakan, la a'rif ay kalimatin hatta yukhaffifuni min hadzal har. Kalimat apa yang bisa menjadikan aku itu bisa merasa terbebas dari panas yang sedemikian rupa. Maka aku menemukan ada satu kalimat yang aku ucapkan dan itu ternyata menenangkan. Ahad, ahad, ahad. Jadi panasnya pasir dan bebatuan itu menjadi redup. Seakan-akan kalimatul ahad itu menjadi sesuatu yang sangat menguatkan dirinya dan memotivasi. Nah, itulah yang disebut dengan al-ahad. Makanya untuk menjelaskan tentang keesaan dan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan, maka disebut tauhid. Pakai iya, tauhid, karena al-wahid. Kalau yang al-wahid itu la ba'dah, tidak ada satu apapun yang lain selain dari yang satu itu. Makanya mohon maaf, di dalam pembahasan kita, ketika bicara tentang siapakah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu, sebagian ulama mengatakan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi sebagian yang lain ada yang mengatakan Ishak alaihissalam. Jadi ada dua pendapat. Saya juga tidak tahu kenapa pendapat ulama-ulama tafsir yang ada di Eropa itu saat itu banyak mengatakan, ada di antara mereka yang mengatakan Ishak. Kalau ulama-ulama kita di Indonesia itu kebanyakan mengatakan Ismail. Jadi kalau kita perhatikan jarak antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu 14 tahun. Jadi Nabi Ismail lahir, 14 tahun kemudian Nabi Ishak lahir. Dari ibu yang berbeda, dari Siti Hajar Ismail, dari Siti Sarah Ishak. Ya. Tapi mereka mengatakan alladzi yudbah huwa Ishak. Yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Sebenarnya jawabannya banyak. Mungkin saya hanya ingin mengupas dua saja. Yang mengatakan kenapa harus Nabi Ismail yang disembelih. Ini kalimatnya dengan kalimat al-wahid. Jadi kalau kita lihat di dalam persepsi mereka, bahwa yang disebut dengan Nabi Ismail yang disembelih, atau mereka katakan Nabi Ishak. Ya, jadi di dalam Bible itu mereka mengatakan Ishak, tapi agak sedikit sulit dipahaminya karena apa? Karena di dalam Bible itu ketika disampaikan, ketika Ibrahim menyembelih putra yang satu-satunya, jadi zabaha ibnuhul wahid di dalam kitab Bible mereka. Mereka mengatakan bahwa itu adalah Ishak. Logika sederhana, kalau anak pertama dengan anak kedua, maka kalau anak satu-satunya itu nempelnya di anak yang pertama atau kedua. Dia harus anak pertama. Karena tidak mungkin disebut Zabih ibnuhul wahid kalau tidak ada kaitannya dengan anak yang kedua. Pasti saat itu anak kedua tidak ada. Itu di dalam Bible mereka. Tapi mereka mengatakan, mohon maaf, memang kami
mengakui Nabi Ishak itu yang disembelih karena dia memang anak satu-satunya. Kemudian apa alasan mereka? Alasan mereka bahwa Siti Hajar itu adalah budak, maka dia tidak layak disebut sebagai seorang anak dari seorang budak. Maka yang disebut anak yang asli yang disembelih itu hanya satu-satunya, karena Nabi Ismail tidak dianggap sebagai anak dari Nabi Ibrahim karena dia anak budak. Itu alasan mereka. Ya. Nah, yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, Ana ibnu Dhabihaini. Saya itu anak dari dua orang yang ingin disembelih. Jadi yang pertama yang ingin disembelih oleh kakeknya Abdul Muttalib itu Abdullah. Jadi ketika Abdul Muttalib itu ya saat itu berniat untuk membuktikan sebagai ketundukan pada zaman itu, dia ingin menyembelih satu putranya. Artinya dia rela untuk melakukan hal itu demi untuk menggambarkan kecintaan terhadap apa yang dia yakini. Maka kemudian apa yang terjadi ketika diundi, ternyata yang keluar namanya Abdullah. Abdullah ini bapaknya Nabi Muhammad. Ketika diundi katanya jangan Abdullah, yang lain aja. Tapi nggak bisa karena memang Abdullah model Nabi Yunus ya. Nabi Yunus kan ketika mau diceburkan, kalau ini mau disembelih. Sampai akhirnya 10 kali daripada ya 10 kali lipat dari apa yang dijanjikan, maka akhirnya kemudian menyembelih antara 10 sampai 100 ekor sebagai pembebas penyembelihan Abdullah. Itu yang dilakukan oleh Abdul Muttalib, kakeknya. Nah, yang kedua, siapa lagi ke atasnya daripada Abdul Muttalib? Ya kalau kita kenal ada Qusay, ada Adnan. Adnan itu cucunya Nabi Ismail. Ya, maka kita kenal bahwa yang disebut Dhabihain itu dua orang yang disembelih itu Nabi Ismail dan Abdullah. Kata Nabi Muhammad. Jadi aku ini keturunan dari dua orang yang mau disembelih. Jadi dari dua hal ini menggambarkan bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Dan sebagai pembuktiannya kita kalau ke Mina itu sebelah kiri di bawah MRT itu kan ada tugu kecil. Nah disitulah tugu penyembelihan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah bagaimana kemudian untuk mematahkan pernyataan mereka? Anak yang halal itu adalah anak yang kami anggap sebagai anak Sarah. Sedangkan anaknya Hajar itu nikah karena keinginan Sarah. Ya, jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah setiap saat. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbana, ya pokoknya doa-doa Nabi Ibrahim itu tentang keturunan. Didengar oleh Sarah. Sarah bingung, ini gimana? Saya nggak punya keturunan. Sampai sejauh ini saya tidak punya tanda-tanda punya keturunan. Karena Sarah ini punya seorang jariyah, ya, pembantu yang dihadiahkan oleh Raja Mesir saat itu, akhirnya kemudian Hajar ini dipaksa untuk dinikahi oleh Sarah. Ya, wahai suamiku, nikahilah Hajar. Itu dipaksa. Ya, sampai Nabi Ibrahim itu ketika dia lagi mengail timbanya itu sampai diambil istrinya, dibuang lagi airnya, dikatakan, wahai suamiku, ikutilah apa yang aku inginkan. Kenapa? Karena waktu itu Sarah merasa takut. Kalau seandainya mereka meninggal salah satunya dan Nabi Ibrahim tidak memiliki keturunan, betapa berdosanya Sarah karena tidak memberikan kesempatan kepada suaminya untuk memiliki putra sebagaimana doanya Rabbi habli minas sholihin. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, tidak ada wanita yang lebih cantik kecuali engkau wahai Sarah. Ya, maka artinya Nabi Ibrahim menolak, tapi karena dipaksa akhirnya kemudian dinikahi. Maka Hajar itu tidak lama setelah pernikahan kemudian melahirkan sosok yang bernama Ismail alaihissalam. Nah di saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan putranya menuju ke Mekah. Dan semua perbuatan yang dilakukan oleh Sarah dan Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail yang di Mekah direkam dan menjadi manasik haji kita sekarang. Lempar batu, ya, kemudian menyembelih,
kemudian juga tawaf sa'i antara Safa dan Marwah, itu perbuatan Hajar, perbuatan Nabi Ibrahim dan perbuatan Nabi Ismail dilanggengkan oleh Allah. Wahai orang-orang yang menganggap bahwa Hajar itu wanita yang tidak dianggap sebagai seorang istri dan seorang ibu, lihat bagaimana Allah menghargainya dengan perbuatan dia yang direkam dalam manasik kita. Kita tuh sampai hari ini yang namanya Safa, Marwah itu perbuatan Hajar. Kalau Allah tidak meridainya, tidak mungkin Allah perintahkan seluruh umat Islam di dunia untuk melaksanakan sa'i. Dan ini cara Allah menjawab pernyataan mereka yang ingin mengatakan bahwa anaknya Nabi Ibrahim hanya satu yang sah, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Bagaimana kemudian dengan Zam-Zam yang ditemukan oleh mereka? Bagaimana dengan Safa Marwah? Bagaimana dengan Hijr Ismail? Dan masih banyak lagi tempat-tempat yang membuktikan ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab itu disebut Ad-Dabih Ibnuhul Wahid, anak satu-satunya. Menurut kita Nabi Ismail karena saat itu Nabi Ishak belum lahir. Tapi menurut mereka Nabi Ishak karena Nabi Ismail tidak dianggap sebagai anak yang resmi. Itu perbedaan pendapat yang terjadi. Nah, kita kembali lagi ke dalam pembahasan suratul Ahqaf. Jadi yang pertama adalah at-tauhidu lahu, tauhid. Pembahasannya tentang tauhid. Kemudian yang kedua, di dalam suratul Ahqaf ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang al-ikhlasu bi'ibadatillah. Kalau beribadah kepada Allah harus ikhlas. Coba bayangkan ketika di Mekah kondisi masih terintimidasi, ibadah masih sangat sedikit, tapi setiap ibadah itu dianjurkan untuk dilakukan penuh dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita ketahui dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir mengatakan demikian, bahwa di dalam surat Al-Ahqaf ini kita temukan ayat-ayat berkaitan dengan ketauhidan, ayat-ayat yang berkaitan juga dengan bagaimana keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya bahwa di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah itu dengan cara sebaik-baiknya. Tunduk kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir di antara poin-poin ini adalah berbakti kepada kedua orang. Nah, poin yang keempat inilah yang ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi hari ini kita akan membahas dari 4 poin utama tentang ketauhidan, tentang keikhlasan, tentang ibadah yang maksimal dan sebaik-baiknya, dan disempurnakan dengan kita menghormati kedua orang tua kita. Artinya apa? Artinya bahwa pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua ini adalah pembahasan yang penting dalam setiap aspek kehidupan kita. Apakah kita hidup di zaman dulu, di zaman sekarang, di zaman modern, di akhir zaman, yang namanya pembahasan kepada orang tua kita harus berbakti, itu adalah pembahasan inti yang tidak boleh tidak, karena itu berkaitan dengan nilai kemanusiaan pertama. Kalau yang pertama kan tauhid kepada Allah, ikhlas ibadah kepada Allah, memperbaiki ibadah kita dan ketundukan ketaatan kita, loyalitas kita kepada Allah. Nah, bicara kepada manusia, yang pertama kali Allah sampaikan hormatilah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Itu sama dengan surat Al-Isra itu ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsan. Jadi pesan-pesannya itu jelas. Bahkan kalau kita bicara di antara muamalah tertua yang dilakukan oleh manusia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi isu tentang berbakti kepada kedua orang tua itu dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Ditelurkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian disampaikan lagi sampai kepada kita. Jadi ini bukan sesuatu isu yang baru, tapi ini sesuatu yang lama. Maka pada kesempatan kali ini mari kita kupas surat Al-Ahqaf ayat 15
Apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya, jadi kalimatnya ini wassa. Ya, jadi al-isa'u ila fi'lihi yadullu ala amrihi. Sebuah kalimat wasiat kan wawassai, wassa, isa. Ya, jadi kita itu dianjurkan untuk memberikan wasiat atau memberikan nasihat. Wawassainal insana biwalidayhi ihsana. Jadi kami menyampaikan. Jadi kalau disebut tadi al-isa'u bihi huwal amru bihi. Yang disebut kalimat wassa dalam Al-Qur'an itu artinya al-amr, perintah. Cuma Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bahwa orang tua itu menyampaikan kepada anaknya bahwa Allah telah memberikan sebuah wasiat kepada seluruh manusia, mukminkah dia, kafirkah dia, berkaitan dengan orang tua itu sifatnya ihsan. Ihsan itu lebih tinggi daripada adil. Saya ilustrasikan begini. Kalau saya dipukul, kemudian saya balas pukul, itu namanya adil. Saya dipukul 5 kali, saya balas dia 5 kali, itu namanya adil. Tapi setiap saya dipukul, saya kasih uang dia 10.000. Dipukul lagi, saya kasih uang dia 20.000. Dipukul lagi sampai 5 kali, kita kasih 50.000. Sambil kita senyumi. Sikap membalas sesuatu keburukan dengan kebaikan, itu namanya hasan. Tapi kalau lebih baik lagi, itu namanya ihsan. Nah, orang tua, dia harus disikapi oleh setiap anaknya dengan sikap ihsan. Nah, nanti kalau kamu mau ke rumah, tolong belikan ibu oleh-oleh sekedarnya saja. Duren 2, terus jambu lah. Ya, paling setengah kilo. Sikap ihsan seorang anak, dia berusaha harus menampilkan sesuatu yang lebih dari itu. Dia berikan durennya yang lebih banyak. Buahnya semua. Dia berikan kue dan sebagainya. Kata ibunya, kenapa engkau melakukan ini? Ibu kan hanya minta sedikit. Nggak apa-apa, Bu. Karena itu bagian daripada sikap ihsan seorang anak kepada orang tua. Kenapa? Karena kita dipastikan tidak mungkin bisa membalas kebaikan orang tua. Hatta ya, kalau kita pernah mendengar sahabat ya, membicarakan tentang Uwais Al-Qarni. Ya, seseorang yang masyhur di langit tapi tidak masyhur di bumi. Dia itu ingin bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara menggendong ibunya dari rumah, dari negerinya, sampai seluruh proses haji itu selesai. Ya, kalau dibahasakan dalam bahasa kita, itu orang sudah sangat berbakti ke orang tuanya sampai melakukan apa saja untuk membahagiakan orang tua. Tapi kalau ditanya apakah itu sudah terbalas? Tidak. Walaupun hanya satu keringat daripada ibumu tidak terbalas dengan semua kebaikan itu. Makanya Al-Quran itu kalau bicara kepada orang tua itu selalu kalimatnya ihsan. Jadi jangan disamakan, Bu, waktu saya bayi berapa kaleng yang saya sudah beli, berapa popok yang sudah saya pakai, ya, berapa pakaian yang sudah saya ganti, berapa sepatu yang saya pakai, semuanya nanti saya ganti, Bu. Tolong dihitung. Ya, kata ibunya, ibu saya nggak bisa ngitung. Udah sekarang popoknya pakai harga popok sekarang saja. Ya, semuanya dihitung, Bu. Ternyata dari sejak saya lahir sampai hari ini, ibu itu memberikan kepada saya uang untuk membelikan semuanya itu di angka 2,5 miliar contohnya. Ini, Bu, sebagai bentuk dari bakti saya kasih 25 miliar kepada ibu. Pertanyaannya, apakah perbuatan dia mengganti 20 miliar itu sudah membalas daripada kebaikan seorang ibu? Tidak, hatta walaupun satu tetes keringat orang tua kita tidak mampu dibalas dengan uang seperti itu.
Itu saja tidak mampu, apalagi tidak berbuat ihsan. Kita berbuat ihsan saja masih kurang, apalagi tidak berbuat ihsan kepada mereka. Maka kalau kita lihat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan wasiat, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, di sini Allah Subhanahu wa taala kenapa harus berwasiat kepada hambanya? Li khairi ibadihi fid dunyahu wa ukhrahu. Karena Allah menginginkan setiap dari manusia yang Allah ciptakan, setiap dari hambanya itu bisa menjadi manusia yang sukses dan berakhir, yang sukses dan kemudian dia menjadi orang yang menikmati keindahan surga dan bisa menikmati keindahan akhir. Jadi Allah itu ingin menjadikan setiap dari kita ini menjadi manusia yang sukses dunia akhirat. Tapi jangan sampai tauhid kepada Allah, ibadah kepada Allah, keikhlasan kepada Allah, termasuk berbakti kepada kedua orang tua tidak menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Maka rugilah kita kalau kita punya semuanya tapi kita telah durhaka kepada orang tua. Rugi. Kita punya harta, kita bisa berangkat haji, kita bisa macam-macam. Tapi orang tua kita sakiti sampai mereka meninggal dunia, sampai mereka tidak ridho, rugilah kita. Tidak ada kata orang sebaik apapun bisa masuk surga tanpa ridho orang tua. Dalam kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim, judulnya itu Bustanul Wa'izin. Di situ beliau cerita. Jadi nanti ketika melintas sirat, sebuah jembatan, ya, menuju langkah akhir menuju surga. Jadi jembatan terakhir menuju surganya Allah itu, ternyata di situ ada 7 pos. Pos yang pertama, yuhasabu anis shalah, yang ditanya sholatnya. Sholat. Kalau sholatnya sukses, lanjut. Kalau sukses sholatnya gagal, nyemplung dulu. Kemudian diangkat lagi setelah berapa tahun, kemudian berangkat lagi jalan. Yang kedua, yus'alu an amanatihi. Ditanya tentang amanah hidupnya. Ya, di dunia ini pernah jadi RT, RW, pernah jadi camat, pernah jadi lurah, pernah jadi bupati, itu ditanya semua tentang amanahnya. Karena amanah itu ada 2 yang ditanya, amanatul khaliq, amanatul khalqi. Amanah yang dititipkan oleh Allah termasuk harta, kesehatan, ilmu, itu amanah dari Allah. Kalau amanatul khalqi itu ya kita jadi RT, RW, dan sebagainya, itu jabatan yang diamanahkan oleh rakyat atau manusia. Kemudian setelah selesai, lanjut lagi kita ketiga. Namanya yuhasabu ala silaturahim. Ditanya tentang silaturahimnya. Kita termasuk orang-orang yang suka mutusin tali silaturahim atau tidak? Karena kalau masuk hadis la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, maka pasti tidak akan pernah masuk surga bersama dengan Nabi yang mendapatkan syafaat as-sabiqunal awwalun. Jadi bukan berarti dia tidak masuk surga sama sekali, bukan. Masuk surganya dipastikan tertunda. Kan nanti Rasulullah ketika di padang mahsyar itu namanya punya syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu adalah syafaat bagi orang-orang yang bisa mendekat Rasul di padang mahsyar dan melihat Rasulullah, maka Rasulullah pastikan orang-orang itu masuk surga tanpa hisab. Artinya dia dimudahkan urusannya. Ya, sab'ina alaf min ummatihi, ya, 70.000, beberapa kali lipat daripada 70.000. Itu kalau bapak-bapak nanti di padang mahsyar ketika Rasul mengatakan ummati, kita lari menuju Rasulullah. Kalau kelihatan wajah Rasulullah, senyum Rasulullah, cahaya Rasulullah, telinganya kelihatan, dipastikan bapak termasuk orang yang akan masuk surga bersama Rasulullah tanpa hisab. Nah, selebihnya itu harus melewati hisab, mizan, dan sebagainya. Nah, kalau orang yang memutuskan tali silaturahim, dipastikan tidak ada dalam lingkaran itu. Mungkin melihat Rasulullah itu hanya seperti ya ketika kita melihat bola dari jarak mungkin berkilo-kilometer, jadi cuma kelihatan kecil, tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Itu yang dipastikan tidak masuk surga,
bersama ad-dakhilin al-awwalin. Itu dalam hadis. Ya, karena kalau hadis itu dipahami secara letterlek, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim, dalam benak kita, wah berarti selamanya di neraka. Tidak. Cuma hadis itu mengatakan tidak mungkin masuk surga termasuk yang generasi atau kloter yang pertama atau yang kita sebut dengan super VVIP bersama dengan Rasulullah karena dia sudah memutuskan tali silaturahim. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ada satu kasus yang direkam oleh Rasulullah disampaikan kepada umatnya. Ada satu kejadiannya begini. Ketika ada seseorang sedang melintas, orangnya itu kelihatannya bersih, alim, soleh, semua lengkap lah. Tapi di catatan akhir, malaikat penjaga pos itu, dia lihat, ada khilhun nar. Masukkan orang ini ke dalam api neraka. Malaikat lihat, sholatnya sempurna, ibadahnya sedemikian rupa. Kenapa pesan akhirnya harus dimasukkan ke dalam neraka? Sedangkan malaikat la ya'sunallaha ma'amar. Tidak pernah maksiat kepada Allah. Maka malaikat bertanya, ya Allah, ya, baina yadayya abduka salih. Di hadapanmu ini, di hadapan hambamu ini, ada orang soleh. Lahu alaf min amali soleh. Catatannya dia punya jutaan amal soleh. Lahu alaf min ulum nafi'ah. Dia punya ilmu yang bermanfaat. Sedemikian rupa. Dilaporin itu oleh malaikat. Orang ini begini. Di hadapannya tuh orang alim, soleh, semua. Tapi di sini diperintahkan untuk memasukkannya ke dalam neraka. Apa yang tercatat di situ? Apa yang tertulis di situ? Kenapa dia harus masuk dalam neraka? Di sini as-sabab aqan liwalidayhi. Tulisannya ya Allah, di sini perintahnya masukkan neraka sebabnya karena dia durhaka kepada orang tuanya. Maka kata Allah, adkhilhun nar wala ubali. Masukin dia neraka. Saya nggak peduli berapapun dia punya amal soleh. Maka orang itu kemudian dilemparkan untuk menuju nerakanya Allah. Untuk merasakan bagaimana ketidakridhoan orang tua terhadap perbuatannya. Jadi seburuk apapun kita punya orang tua, tidak boleh akan liwalidayhi, kita durhaka kepadanya. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa mereka itu masuk neraka karena tidak diridai oleh orang tua sebatas ketidakridhoan orang tua terhadap dirinya. Ya, tapi orang tua tidak bisa melampaui daripada takdir. Setiap orang yang beriman pasti masuk surga. Kalau orang tua, ya Allah, saya sangat disakiti oleh anak saya pengen dia selamanya masuk dalam neraka, nggak bisa. Tapi lama dalam neraka bisa. Tapi selamanya tidak bisa. Karena setelah urusan dia dengan orang tuanya selesai, maka kemudian dia diangkat kembali menuju langkah selanjutnya. Tapi tidak bisa selama. Tapi kalau dia berdoa, ya Allah, saya tidak ridho, saya ingin dia lama sekali dalam api neraka. Ya bisa. Itu tergantung pada ridho orang. Dalam hadis, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridha Allah itu letaknya pada ridho orang tua. Dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jadi dari hadis ini, dari riwayat ini, kalau kita bayangkan, ya kadang-kadang kita itu punya dosa dengan orang tua. Tapi apakah Islam punya solusi? Punya solusi. Ya Allah, dulu ya kita ini ketika masih muda banyak sekali dosa-dosa kita ke orang tua. Sampai mungkin orang tua meninggal gara-gara kita. Ya, surat tanahnya kita ambil, kemudian kita usir, kemudian macam-macam. Ya, mungkin karena pengaruh kita, pengaruh lingkungan kita, atau pengaruh istri kita. Bisa saja itu terjadi ke orang tua. Akhirnya dia meninggal tidak mau ketemu dengan kita. Contohnya, apakah ada kesempatan kita untuk bisa menjadi anak yang berbakti? Masih ada. Yang pertama, ya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjaga dan merawat keluarga daripada orang tua kita. Jadi dia punya kakak, dia punya adik, ya paman-paman kita itu kita rawat sebagaimana dia merawat saudaranya.
juga termasuk teman-temannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melaksanakan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan sebelumnya. Orang tua kita sering sedekah di masjid ini, sering kasih makan anak yatim, kita hidupkan tuh. Karena itu bisa menjadi mengalir bagi dirinya. Kebaikan yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, apa yang dia pernah sampaikan dari ilmu-ilmu itu kita kerjakan. Ya nak, kamu tuh jadi orang harus rajin ibadah. Padahal waktu itu lagi nakal-nakalnya kita. Tapi kita ingat, dulu ada nasihat. Kita kerjakan. Ya. Kemudian yang keempat, memperbanyak doa untuknya. Seorang anak itu, kalau dia berdoa untuk orang tuanya, walaupun mereka sudah di alam barzah, itu orang tua merasakan anak yang keberapa yang mendoakannya. Ada orang tua yang di alam barzah itu nggak nyangka, setiap pagi, siang, sore kok dia sejuk sekali di alam barzah. Ya, kemudian dia mendengar ternyata itu doa anaknya yang dulu paling nakal, yang paling durhaka kepada dirinya. Itu dia rasakan. Ya Allah, di dunia dia nggak pernah membuat saya bahagia sama sekali. Hidupnya hanya menyengsarakan saya selama ini. Tapi ternyata hari-hari ini dia selalu mendoakanku sehari 5 kali. Maka nanti orang tua itu akan berubah. Apakah dia akan memaafkan nanti kalau Allah menanyakan kepadanya atau tidak? Itu tergantung pada perasaan orang tua. Tapi yang namanya orang tua dikirimi doa, dikirimi doa. Anak saya yang pertama dulu yang saya sayang ternyata nggak pernah mengirimkan doa untuk saya. Anak yang kedua yang saya banggakan ternyata nggak pernah mengirimkan doa untuk saya. Anak yang ketiga mungkin sekarang sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatannya sehingga lupa dengan saya. Ternyata anak kelima yang super nakal tiap hari mendoakan. Mungkin di dunia dia sudah bertobat anak. Bertobat, sholat, ibadah. Dia doakan orang tuanya setiap hari. Sampai pada akhirnya orang tua lah yang memutuskan tetap. Ya Allah, doa-doanya setiap hari menyejukkan hati. Ya, nanti di akhirat ketika engkau ingin mengazabnya, aku memaafkannya. Itu namanya cara untuk bagaimana merayu orang tua yang sudah meninggalkan dunia, sedangkan kita tidak sempat untuk berbuat baik kepadanya. Jadi artinya masih ada kesempatan. Walaupun dalam hal ini itu sifatnya rayuan. Artinya kita doakan biar orang tua kita berubah. Karena ada orang tua yang memang dia menginginkan agar anaknya itu tetap diazab oleh Allah. Karena apa? Karena kondisi kedurhakaannya yang sedemikian rupa. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa wasainal insana biwalidayhi ihsan. Ya, untuk selalu berbuat ihsan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya itu sudah membawa dia dari sejak umur 1 bulan, 2 bulan sampai 9 bulan itu dalam kondisi yang sangat capek dan letih. Dan itu terpaksa karena memang tidak bisa dipisahkan. Ya, ada orang tua pengen jalan-jalan nggak bisa dipisahkan anaknya. Mau berangkat umroh dalam kondisi hamil tidak bisa dipisahkan. Itu namanya kurha. Sesuatu yang wajib dibawa setiap saat dan tidak pernah terkurangi, bahkan bertambah sesuai dengan bertambah beratnya bayi itu. Ya, jadi dia bawa 1 kilo, 2 kilo, rata-rata bayi itu 2 kilo, 2,7, 3,1, tapi dibawa kemana-mana oleh seorang ibu. Belum lagi bayinya nendang-nendang di dalam perut dan sebagainya. Itu kalau kita lihat kurha, capek sekali. Hamalat hukurha, wa wada'at hukurha, dan meletakkannya pun Masya Allah capek sekali. Jadi kalau kita mendengar ibu-ibu itu setiap selesai melahirkan itu selalu bahasanya kapok. Wah udahlah ini anak terakhir aja. Ya, tapi lupa ketika ketemu dengan suaminya kangen dibuat lagi kan. Ya, jadi hamalat hukurha. Jadi itulah salah satu cara Allah untuk menjadikan ya sesuatu yang berat itu bisa terlupakan karena ada kenikmatan yang Allah berikan di dalamnya. Sehingga kalau kita lihat ada yang anaknya 6, 7, 10 dan sebagainya. Masih kalah dengan ibu kita, Ibu Hawa. Ibu Hawa itu di dalam beberapa riwayat dikatakan memiliki setidaknya 80 kelahiran dan setiap kelahiran itu ada kembarannya. Berarti anaknya Nabi Adam itu diperkirakan sekitar 160. Sesuai dengan kelahiran. 80 kali ya 160.
Di dalam riwayat itu dikatakan ketika Nabi Adam meninggalkan dunia ini, anak dan cucunya serta cicitnya, karena umur Nabi Adam itu asyratu qurun, 1 abad, itu anak keturunannya kurang lebih sekitar 400.000 orang. Ketika beliau wafat itu di dunia ini sudah ada 400.000 orang. Itu karena Hawa itu melahirkannya tuh sangat sering dan sangat banyak. Sekali melahirkan dua, masya Allah. Ya, kita punya istri, melihat dia melahirkan berat sekali, itu yang disebut wa wada'athu kurha. Meletakkannya saja, mengeluarkan dari alam janin ke alam dunia saja, itu perlu perjuangan. Makanya hadis Nabi kan mengatakan orang-orang yang meninggal dalam saat melahirkan, maka dia termasuk kategori mati syahid, meninggal dalam kondisi syahid. Ya, istrinya Nabi Yakub, ibunya daripada Nabi Yusuf yang namanya Rahel, istri paling tercinta, tapi istri yang pertama kali meninggal. Ya, itu ketika dalam kondisi kan kalau orang dulu itu zaman dulu itu nomaden. Nomaden itu tinggal dari satu daerah ke daerah pakai tenda. Ya, jadi penggembala itu tipologinya habiskan seluruh rumput yang ada di sekitar sini. Contohnya selama 3 bulan rumputnya habis, maka cari lagi tempat lain. Nah, itu pindah tuh. Dengan membawa gembala, membawa manusia, membawa barang-barang. Nah, ketika itu Rahel dalam kondisi ingin melahirkan. Yusuf alaihissalam masih sangat kecil. Ya. Bahkan mungkin dikategorikan baru bisa berjalan tertatih-tatih. Saat itu dia lihat ibunya meregang nyawa ketika melihat Bunyamin lahir. Jadi Bunyamin lahir, ibunya meninggal. Ya, makanya kemudian Nabi Yakub tuh sangat sayang kepada putranya Yusuf dan Bunyamin, karena itu tadi dari ibunya yang paling dia cintai. Karena Rahel itu ya dia itu termasuk yang diharapkan, tapi zaman dulu kan boleh menikahi saudara. Ya, jadi Nabi Yakub itu pengen menikahi Rahel, tapi sama ayahnya dikasih kakaknya dulu. Kamu nikah sama kakaknya, kata dia. Saya pengennya Rahel, tapi ternyata tetap melahirkan dan sebagainya. Nggak lama kemudian ya ayahnya mengizinkan Rahel adiknya untuk dinikahi. Itu kondisi yang terjadi, meninggal syahid karena melahirkan seseorang. Jadi kisah tentang seorang ibu yang berjuang antara hidup dan mati itu sangat banyak, bahkan mungkin jutaan. Ya, kita mendengar ada seorang bayi lahir dalam kondisi sehat, ibunya dimasukkan ke dalam ruang ICU. Ya, sampai kondisinya sedemikian rupa. Apakah kurangan darah atau apapun. Ya. Makanya sebenarnya dalam pembahasan fikih kan ada 2 kan. Kalau seandainya harus memilih antara salah satunya, apakah bayinya atau ibunya, maka ibunya harus dimenangkan. Ya, kan kadang-kadang ada pilihan. Ini nggak bisa dua-duanya selamat, harus salah satunya. Maka ibunya harus diselamatkan. Itu namanya wawadoat hukurha. Itu masya Allah. Ibu itu ketika melahirkan kita itu beratnya masya Allah. Apalagi zaman dulu modelnya lahir alami. Kita ke bidan-bidan ya, ke tukang urut ya, beranak gitu dan sebagainya, itu beratnya masya Allah. Ya, kalau sekarang udah membayangkan takut ya, mintanya di uret aja gitu ya, disesar aja kan dan sebagainya. Padahal itu salah satu gambaran kenapa Allah mengupas tentang sesuatu yang kita tidak sadari, karena Allah ingin memberikan kepada kita kesadaran bahwa perjuangan mereka itu tidak pernah kita ketahui bagaimana ketika mereka melahirkan kita. Itu adalah pertaruhan yang sedemikian rupa. Kemudian wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Nah, disinilah kemudian antara hamil kemudian melahirkan sampai kemudian menyusui itu satu paket. Satu paket itu seorang ibu idealnya dengan anak itu tanpa dilepas sekitar 30 bulan. Sedangkan hitungan kita menyapih atau menyusui itu di umur 24 bulan atau 2 tahun. 12 tambah 12, 24. Dari situlah lahir fikih yang menyatakan bahwa aqallul hamil, sedikitnya orang yang hamil itu
Kalau dia melahirkan di umur bayi 6 bulan, itu normal. Paling sedikitnya. Jadi jangan sampai kalau ada bayi yang lahir umur 6 bulan itu dicurigai. Karena apa? Bahasa Qur'annya dipaketin. Ya, dari sejak dia hamil, melahirkan, menyusui, sampai menyapih, itu 30 bulan. 30 bulan tadi ya, 24 bulannya dipakai buat menyusui, 6 bulannya awal kehamilannya. Ya, walaupun mungkin kondisinya tidak, kalau bayi 6 bulan itu kan biasanya yang ganjil-ganjil itu lebih bagus ya, 7 bulan, 9 bulan tuh dia lebih kuat. Tapi kalau ada yang lahir 6 bulan itu masih kategori normal, dalam artian sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang di masyarakat, mohon maaf ya, ada orang baru nikah 6 bulan, melahirkan kan. Itu malah tokcer. Ya, malam pertama langsung punya anak, 6 bulan kemudian dia melahirkan. Jadi tidak perlu dicurigai. Ya, cuma orang Indonesia itu kadang-kadang ngitungnya 7 bulan. Ya, 7 bulanan gitu modelnya ya. Jadi 6 bulan itu adalah sesuatu yang normal, awal. Jadi kurang dari itu, wallahu a'lam. Ya, baru 4 bulan nikah terus tiba-tiba punya anak, itu kemungkinan duanya itu ilegal gitu. 2 bulannya. Tapi kalau 6 bulan itu memang bahasanya demikian. Karena dulu pernah perdebatan para sahabat juga. Kenapa kok dia 6 bulan melahirkan? Nah, dibacakanlah ayat ini, langsung dia tertunduk malu. Ya, kenapa? Karena ayat ini menggambarkan 6 bulan di dalam janin, kemudian sisanya melahirkan. Bagaimana dengan 7 bulan? Ya, itu lebih baik lagi. Artinya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan itu normal. Ya. Saya punya teman, rata-rata keluarganya itu lahir itu paling minim 12 bulan. Saya tanya, Mbak lahir, saya 12 bulan di janin ibu saya. Kakaknya bilang, lah saya 14 bulan. Saya bayangin, capek banget itu ibunya. Yang 7 bulan, 9 bulan aja capek, apalagi yang sedemikian rupa. Tapi ada yang tipologinya begitu. Tapi di bawah itu tidak ada. Kecuali memang mungkin ada sesuatu. Ya, sama seperti bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan ada manusia-manusia yang di luar daripada kapasitasnya. Seperti Maryam melahirkan Nabi Isa itu di luar, karena itu bagian dari kemukjizatan yang Allah berikan kepada manusia. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata umur daripada sebuah perawatan ideal seorang ibu kepada anaknya setidaknya 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Sampai anak itu dididik sampai umur sekitar 40 tahun dia pandai bersyukur kepada Allah. Sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks pada umumnya orang tua itu dalam hal ini mengenalkan tanggung jawab kepada anaknya di dalam kehidupan sehari-hari, minimal ketika anaknya itu berinteraksi kepadanya di umur 35 wajib orang tua sudah mengajarkan kepada anaknya tentang tanggung jawab hidup. Karena nanti di umur 40 dia sudah matang secara keseluruhan. Secara berpikir, kedewasaan, tanggung jawab itu di umur 40. Itulah kenapa Rasulullah SAW dipanggil Al-Amin, orang yang dipercaya itu di umur 35. Ketika Rasulullah pergi ke Masjidil Haram, saat itu lagi berantem tuh pemimpin-pemimpin kaum. Mereka mau mengembalikan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu waktu itu terjadi kehancuran, waktu itu Ka'bah itu terjadi bencana. Kemudian Hajar Aswadnya itu mental. Nah, setiap kaum itu merasa dirinya lebih berhak untuk memindahkan. Maka mereka mengatakan kalau ada seseorang yang pertama kali masuk ke tempat ini, maka dialah yang akan kita amanahi untuk membawa Hajar Aswad itu kembali ke tempatnya. Maka para pemimpin kabilah itu lihat siapa kira-kira yang masuk. Yang masuk pertama kali Masjidil Haram itu Nabi Muhammad. Ini dia, memang Al-Amin, dia ini memang orangnya terpercaya. Nah, kemudian Rasulullah
meminta imamah, ya sorban kayak gini, diletakkan, kemudian dimasukkan oleh Rasulullah. Diperintahkan setiap rois kaum pegang ujungnya, dibawa sampai ke depan Hajar Aswad, dipegang oleh Rasulullah, dimasukkan lagi. Atau orang, alhamdulillah, ini bener nih kayak gini, ini anak muda. Itu umur 35. Jadi artinya bahwa orang tua itu punya kewajiban masih 30 bulan pertama itu adalah fisik, ya, menyusui, menjaga, merawat. Tapi untuk pematangan jiwa itu sampai di umur 35 tahun. Pematangan jiwanya. Dan itu masih belum matang. Maka kematangannya itu di umur 40. Makanya saya berpikir ya, kenapa dulu di Indonesia itu banyak pejabat-pejabat itu rata-rata tuh tua-tua. Zaman itu ya, zamannya Soeharto kalau kita lihat tuh tua-tua. Karena memang kematangan jiwa itu di atas umur 40 tahun. Bukan kematangan ilmu ya. Kalau ilmu kan bisa jadi profesor umur 22 tahun, bisa jadi ini. Tapi ilmu itu, kematangan jiwa itu tidak bisa dibeli. Dia sesuatu yang dilewati dari proses alam. Makanya arba'ina sanah, 40 tahun minimal. Ya, dulu kita kaget ketika melihat ada seorang Profesor Yusril ya. Profesor Yusril itu jadi profesor muda. Kita kaget zaman itu kok ada profesor di bawah umur 40 tahun. Kalau sekarang profesor 22 tahun, 25 tahun ada yang sudah jadi profesor. Ya, tapi kematangan jiwa itu tidak bisa dibohongi. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hatta balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Jadi dia pada titik kematangannya itu di umur 40 tahun. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya anak-anak kita walaupun memang mereka sudah di luar daripada kehidupan dengan kita, mungkin umurnya 30 tahun sudah nikah. Tapi yang namanya kematangan jiwa itu harus tetap. Ya. Kita pernah mendengar ya kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan hanya beberapa kali ke kota Mekah karena tinggalnya di Palestina beberapa kali. Setelah selesai bangun Ka'bah, Nabi Ismail kan nggak lama nikah dengan salah satu pemimpin suku Jurhum. Suku Jurhum itu suku terbesar di wilayah Yaman. Jadi suku Jurhum itu besar dan tidak terkalahkan. Pertama kali suku yang masuk kemudian ke Mekah itu suku Jurhum. Jadi ketika Nabi Ismail dengan Siti Hajar itu berdua, ya, itu yang pertama kali menemui suku Jurhum. Jadi suku Jurhum itu melihat kok ada burung terbang di situ. Akhirnya didatangi, ternyata ada air di situ. Akhirnya suku Jurhum minta. Akhirnya banyaklah di antara mereka yang suka bolak-balik. Nah, Nabi Ismail nikah dengan salah satu pemimpin. Ketika Nabi Ibrahim datang, Nabi Ibrahim bertanya, ya, apakah betul ini rumah Ismail? Iya, betul, ini rumah Ismail. Ya, bagaimana Ismail? Ismail itu orangnya begini, begini, begini. Bagaimana kebiasaan Ismail? Kebiasaan Ismail begini-begini. Tapi bagaimana kehidupannya? Aduh, susah hidup dengan Ismail. Apa yang terjadi pada saat itu? Yang terjadi pada saat itu kemudian Nabi Ibrahim berpesan kan? Ya, wahai wanita, sampaikan kepada suamimu Ismail untuk memperbaiki tiang pintunya. Artinya apa? Diceraikan dan dinikahkan, dia menikah harus dengan wanita yang lebih baik. Artinya ada intervensi di situ Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ingin dzurriyyatahu salihun. Anak-anaknya itu anak soleh. Coba kalau Nabi Ibrahim biarin itu wanita itu terus menikah dengan Nabi Ismail. Anak-anaknya itu tidak seperti Adnan, Qusay, orang-orang yang soleh. Jadi anak-anak yang soleh yang dimiliki oleh Nabi Ismail kemudian sampai ke Nabi Muhammad SAW itu dari istri soleh yang kemudian diintervensi oleh sang ayah Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena itu tadi, dia harus menjadi orang yang beramanah, dia menjadi orang yang harus tanggung jawab. Itulah bagaimana hebatnya nabi-nabi terdahulu mendidik anak-anaknya, walaupun jaraknya jauh, jarang bertemu, tapi berkualitas. Sehingga Nabi Ismail menjadi manusia yang sangat beramanah. Ya, barangkali ini, karena sudah ternyata syuruk sudah dari tadi ini ya. Saya baru lihat, intinya bahwa di dalam surat ini kita diperintahkan untuk pandai-pandai bersyukur. Di antara caranya kita harus bisa memenuhi doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini dari sejak kecil sudah diajarkan, nanti umur 40 dia rasa
bahwa doa ini adalah doa yang sangat bermakna dan sangat memiliki nilai yang sangat tinggi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali atas kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dan bisa menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, mungkin tidak ada yang ditanyakan ya. Karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bicaranya kalau perempuan kalau ibu kita meninggal lain gitu ya. Dan saya kalau misalkan meninggal itu besar maka kemudian akan lain. Dua itu kalau berkaca tadi sejarahnya Nabi Ibrahim itu kan juga yang banyak dialami bahwa nikahnya anak itu kadang-kala tidak sesuai dengan orang tua. Bahkan bicaranya adalah Indonesia orang tua. Nah, sekarang kalau misalkan seorang itu misalkan tidak ngikutin gitu kan saran atau keinginan orang tua, gimana si anak ini hidupnya? Ya, yang pertama memang kalau kita bicara tentang syahid itu kan bicaranya tentang seorang ibu yang sedang melahirkan anaknya. Apakah melahirkannya secara sendiri, dibantu, atau dengan sesar, itu bagian dari proses itu. Artinya dia bisa dikategorikan syahidah juga, karena dia dalam proses persalinan. Ya, artinya mau disesar ataupun seperti apapun, tetap dia akan masuk kategori syahidah, karena dalam melahirkan. Yang kedua tentang anak yang tidak bisa mengikuti orang tua dalam masalah perjodohan. Sebenarnya dalam hal ini kita memang tarik ulur ya orang tua. Kadang-kadang kita ingin calonnya itu seperti ini, sedangkan mungkin anak kita punya calon yang lain. Di sini kita harus punya win-win solution dulu. Ya, mungkin karena kita tidak kenal, kita berusaha untuk menerima, atau mungkin anaknya sebaliknya. Tapi kemudian ketika dalam prakteknya sudah tergambar bahwa ternyata wanita yang dipilihnya contohnya ya, itu tidak solehah, bisa merusak. Nah di situ intervensi orang tua boleh hadir kembali. Jadi artinya dalam masalah pemilihan itu sifatnya masih antara betul atau salah. Kadang-kadang kita terlalu suudzon kepada orang, ternyata orangnya solehah kan gitu kan, yang dinikahinya. Atau laki-lakinya soleh. Atau sebaliknya kan gitu, kita berhusnuzon ternyata dia terlalu buruk kan gitu. Maka namanya kondisi dan karakter itu kan kita tidak ketahui kecuali setelah pernikahan. Dan itu pun biasanya setelah 5-6 tahun pernikahan itu baru kelihatan wujud asli dari orang-orang tersebut. Nah apabila itu ditemukan barulah kemudian bisa orang tua memberikan nasihat kepada anaknya untuk memperbaiki istrinya, ya, kemudian memperbaiki keturunannya. Ya, seperti Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim mohon maaf, karena beliau orangnya bersih hatinya, ya punya doa yang kuat dan punya harapan yang tinggi, maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan dengan bahasa isyarat kan, perbaiki palang pintu rumahmu kan gitu. Sesuatu yang dibenci. Iya, makanya tadi saya katakan kalau bisa nasihatinya untuk memperbaiki kan mohon maaf, istri kalau dia terlalu jahat dan terlalu jauh dari Allah itu bisa ada sebuah hukum yang kemudian dia secara otomatis harus dipisahkan. Jadi hukum Allah yang memisahkan dirinya. Contohnya dia keluar agama itu udah wajib cerai. Kalau dia berbuat kemaksiatan, contohnya mohon maaf dia berzina dan sebagainya, itu udah wajib dia cerai karena ada hukumnya. Jadi walaupun orang itu mencintainya dan tidak mau memisahkan, tapi kalau sudah agama yang bicara, maka secara otomatis dia harus terpisah. Maka selama masih dalam koridor, nah itu yang kemudian kita usahakan untuk diperbaiki. Ya, kemampuan kita kan hanya berusaha. Nanti hasil dari usaha itu kita lihat kalau memang bisa berdampak kepada hal kebaikan, maka itu artinya bahwa Allah memberikan kesempatan. Tapi kalau memang tidak, barangkali itu cara yang terbaik walaupun itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya abghadul halal indallahi at-talaq, ya sesuatu yang Allah paling benci di sisi Allah itu adalah bercerai. Tapi kalau bercerai itu adalah bagian dari kemaslahatan agama dan umat ataupun anak keturunan, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan karena Islam memberikan exitnya di dalam kondisi tertentu. Barangkali seperti itu. Terima kasih.
Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah, saya salat. Hayakallah, aman. Ayo, Arif, maaf. Oh ya.